Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ratu PTN, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga adanya pandemi ini gak menyurutkan semangat teman-teman dalam belajar agar bisa masuk ke PTN impian masing-masing. Beli bubur rasanya hambar. Habis beli bubur, beli terasi. Sebelum kita ngomong panjang lebar, mending kenalan dulu gak sih? Perkenalkan, nama aku Anida Kurnia Umami, salah satu mahasiswi dari Universitas Diponegoro, jurusan Manajemen dan Administrasi Logistik angkatan 2019. Jadi, di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman semua tentang pengalaman aku yang pertama, apa sih itu MAL dan gimana sih prospek MAL ke depannya. Yang kedua, aku bakal kasih tips dan trik gimana sih cara dapetin nilai yang bagus di kelas. Dan yang terakhir, aku bakal sharing ke teman-teman semua gimana sih Kak caranya lolos beasiswa. Oke, pasti teman-teman semua udah penasaran kan? Daripada nunggu lama-lama, mending kita langsung aja kita bahas satu-satu, oke? Jadi, yang pertama yang mau kita bahas adalah apa sih itu MAL dan gimana prospek MAL ke depannya. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu MAL? Iya, betul sekali. MAL adalah singkatan dari Manajemen dan Administrasi Logistik. Logistik merupakan salah satu jurusan yang cukup langka loh di Indonesia, dan salah satunya ada di Undip. Kalau di Indonesia sendiri cuman ada di 10 PTN. Kak, emangnya di MAL kita bakal belajar apa aja? Jadi di MAL kita bakal belajar tentang dunia perlogistikan secara detail dan mendalam. Contohnya yang pertama kita bakal belajar tentang supply chain management. Yang kedua kita bakal belajar tentang rantai pasok dan logistik. Yang ketiga kita bakal belajar tentang input sampai dengan output proses produksi barang. Dan ada juga yang terakhir kita harus memastikan gimana barang tersebut bisa sampai ke tangan customer tanpa adanya suatu kerusakan ataupun kecacatan. Masih banyak hal-hal lain yang bisa dipelajari di MAL. Kalau untuk prospek MAL ke depannya nggak usah diraguin lagi, teman-teman nggak perlu khawatir kalau misal udah masuk ke jurusan tentang logistik. Kenapa? Karena salah satu bisnis di Indonesia yang tidak mengalami penurunan selama COVID-19 adalah tentang logistik. Justru logistik selama COVID-19 ini malah semakin melejit, malah mengalami kemajuan yang signifikan gitu teman-teman. Di Indonesia sendiri, Indonesia ini merupakan negara kepulauan sehingga memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang logistik. Jadi teman-teman gak perlu khawatir kalau misal udah masuk ke jurusan yang berbau-bau logistik gitu. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan yang kedua ya teman-teman. Di pembahasan kedua ini, aku bakal ngasih sharing ke teman-teman gimana sih tips dan trik supaya kita bisa mendapatkan nilai yang baik di kelas. Karena pribadi aku sendiri dari semester awal sampai dengan sekarang, itu alhamdulillah IPK-nya nggak pernah turun. Jadi IPK aku itu 3,9. Cukup baik ya teman-teman ya. Kalian pasti penasaran kan gimana tips dan triknya? Oke, langsung aja ya kita bahas satu-satu. Jadi tips dan trik yang pertama adalah teman-teman harus selalu mempelajari mata kuliah sebelum kelas dimulai. Jadi sebelum ada kelas, teman-teman harus sudah mempelajari materi tersebut. Supaya apa? Supaya ketika dosen menjelaskan, teman-teman sudah paham. Atau ketika dosen menjelaskan, teman-teman sudah mengerti kemanakah alur dari materi kali ini itu bakal dibawa kemana gitu, bakal dijelaskan seperti apa begitu teman-teman. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah teman-teman harus selalu aktif di kelas, aktif dalam berdiskusi misalnya, aktif dalam tanya jawab misalnya, aktif dalam bertanya kepada dosen atau menanggapi dosen, seperti itu teman-teman. Karena dosen itu bakal menghafal mahasiswa yang aktif di kelasnya. Jangan pikirin jawaban teman-teman itu benar ataupun enggak. Jangan pikirin itu, karena dosen nggak butuh jawaban yang benar ataupun yang salah, tapi butuh mahasiswa yang berani dalam menjawab pertanyaan dosen. Seperti itu teman-teman. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah teman-teman harus selalu maksimal dalam mengerjakan tugas. Jangan menerapkan sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Deadline-nya besok, hari ini tugasnya baru dikerjain. Itu pasti udah nggak maksimal banget teman-teman. Karena otak kita itu dipaksa untuk berpikir terburu-buru. Pasti akan terbebani dong ya. Tapi beda teman-teman ketika deadline-nya minggu depan,
kerjain tugasnya. Itu pasti nilainya lebih maksimal daripada yang sistem kebut semalam tadi. Itu tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah teman-teman harus selalu hadir di perkuliahan. Jangan bolos atau minimal izin kalau misal nggak bisa masuk atau nggak bisa hadir di perkuliahan, karena absensi itu sangat mempengaruhi terhadap nilai akhir. Seperti itu teman-teman. Itu tips yang keempat. Tips yang kelima adalah teman-teman harus selalu maksimal dalam mengerjakan UTS dan UAS, karena nilai UTS dan UAS itu juga sangat mendukung ketika nilai akhir itu nanti. Ketika nilai sudah jadi, UAS dan UTS itu sangat mendukung, sangat membantu sekali teman-teman. Jadi teman-teman harus maksimal dalam mengerjakan UTS dan UAS, walaupun hanya dikasih waktu 1 jam, 2 jam misalnya. Manfaatkan waktu tersebut untuk mengerjakan secara maksimal tugas-tugas di UTS dan UAS. Dan jangan sampai ada jawaban yang terlewat, seperti itu teman-teman. Karena dosen itu akan menilai mahasiswa dari jawabannya, bisa jadi seperti itu. Kalau teman-teman melewatkan jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau beberapa nomor, sudah dapat dipastikan nilai teman-teman pasti kurang baik. Tapi ketika teman-teman ngisi semua jawabannya, walaupun teman-teman nggak tahu, sepaham teman-teman aja, pasti dosen tuh ada nilai kasihan ke kita. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada nomor yang terlewatkan jawabannya, gitu ya. Nah, itu tips dan trik dari aku supaya teman-teman bisa mendapatkan nilai yang baik di kelas. Ketika semua itu teman-teman terapin, insya Allah pasti teman-teman bisa punya nilai yang baik di kelas. Oke, kita lanjut ke sharing yang ketiga atau sharing yang terakhir tentang tips dan trik supaya kita bisa lolos di beasiswa. Karena pribadi aku sendiri adalah mahasiswa penerima beasiswa. Beasiswa aku full, alias aku nggak bayar kuliah sama sekali. Kuliah aku ditanggung oleh beasiswa tersebut. Bahkan transportasi aku dari rumah sampai ke kampus ditanggung oleh beasiswa tersebut. Jadi domisili aku tuh di Lampung. Lampung ke Semarang tuh jauh loh ya. Kalau kita lewat jalan darat aja butuh waktu 2 harian gitu. Tapi karena aku punya beasiswa, makanya transportasi aku ditanggung oleh beasiswa. Teman-teman pasti kepo kan tips dan triknya itu gimana? Oke, kita langsung bahas aja ya. Tips dan trik yang pertama adalah teman-teman gak boleh males. Harus selalu update info tentang beasiswa. Di bulan ini ada beasiswa apa, di bulan depan ada beasiswa apa, di bulan depannya lagi ada beasiswa apa. Jadi teman-teman nih harus. Nah, kalau misal teman ambil beasiswa yang mahasiswa berprestasi, biasanya teman-teman bakal ditanyain seputar pengalaman teman-teman selama mengikuti lomba. Jadi teman-teman ceritain aja gimana pengalaman teman-teman selama mengikuti lomba. Atau senangkah, sedihkah, bagaimana prosesnya, bagaimana beratnya ya dalam memperjuangkan lomba tersebut. Seperti itu, ceritakan aja. Karena itu bisa membantu teman-teman supaya teman-teman bisa lolos beasiswa. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian ya sharing dari aku. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, tetap di rumah aja ya teman-teman.